Di awal film terlihat seorang wanita bernama Gisela yang bekerja di lembaga bantuan hukum independen. Di sana ia berbicara dengan pimpinannya Lauren. Lauren sebenarnya menyimpan perasaan suka pada Gisela yang sudah berpisah ranjang dengan suaminya Fred. Namun Gisela selalu mempertahankan profesionalisme dalam pekerjaannya sehingga Lauren sulit untuk mendapatkan perhatian darinya. Suatu ketika Yannick melihat Gisela di toko. Ia sengaja membuat onar untuk menarik perhatian Gisela. Benar saja, ketika petugas keamanan hendak menahannya, Gisela muncul dan membantunya. Setelah keluar dari toko, Yannick mengikuti Gisela dan mereka berbincang. Gisela bertanya mengapa Yannick bisa bebas berbelanja, padahal ia tahu Yannick masih dalam pengawasan pengadilan. Yannick menjelaskan bahwa saat ini ia bekerja di pusat kesejahteraan sebagai bagian dari rekomendasi pengadilan. Ia juga mengungkapkan bahwa kini ia mulai menyadari pentingnya membantu orang lain. Mendengar itu, Gisela sangat senang lalu pergi ke mobilnya. Yannick mengikutinya dan memberinya 2 bungkus ikan yang dibelinya di toko. Sesampai di rumah, Gisela menyadari dompetnya hilang dari dalam tas. Ia pun menyadari bahwa Yannick telah mencurinya dan hal itu terlihat saat Yannick sedang membuat salinan kartu nama Gisela. Beberapa hari kemudian, Fred meninggal dan keluarga berkumpul di sebuah rumah pemakaman. Di sana terlihat seorang wanita bernama Tante Mario serta Louisette dan Frank. Louisette dan Frank adalah anak-anak Gisela dan Fred, sementara Tante Mario adalah adik perempuan Gisela yang telah bersama suaminya Gisela. Masalah keluarga ini membuat Gisela harus berpisah dari suaminya, meskipun ia tak ingin merusak hubungannya dengan Mario. Mereka kemudian bersama-sama menunggu pembakaran jenazah Fred untuk mengambil abu jasadnya. Di sana, sahabat Fred Chris muncul dan memberitahu Gisela bahwa Fred memiliki sebuah brankas dan menyarankan Gisela untuk mengosongkannya. Gisela keluar dan menemukan Yannick yang menunggu untuk mengembalikan dompetnya. Gisela sangat marah karena Yannick telah mencurinya. Namun ketika Gisela yang dipenuhi amarah dan menangis, akhirnya ia memeluk Yannick. Di dalam mobil, Gisela terus menangis dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya menangis bukan hanya karena kematian suaminya, tetapi juga karena tak bisa bersedih atasnya. Ia kecewa karena sebelum meninggal, Fred memberitahu Gisela bahwa ia memiliki wanita lain yang telah lama bersamanya. Memahami kesedihan Gisela, Yannick segera memeluknya. Namun setelah keluar dari mobil, Gisela menyadari arlojinya hilang dari tangannya dan mengetahui bahwa Yannick yang mengambilnya, meskipun ia tak terlalu mempermasalahkannya. Keesokan harinya, Gisela menemui Chris untuk mengambil barang-barang dari loker milik Fred. Di dalamnya, ia hanya menemukan sebuah surat cinta yang dititipkan untuknya. Setelah membaca surat itu, Chris mengatakan bahwa Fred suka berburu, sementara ia lebih suka memancing. Chris pun menawarkan agar mereka suatu saat bisa pergi memancing bersama. Hari berikutnya, Yannick datang ke rumah Gisela dan berusaha menelpon dari luar rumah. Namun, Gisela tidak menanggapi telepon itu. Hari itu, Gisela mulai merapikan rumahnya dan mengosongkan barang-barang milik Fred yang kemudian diberikan pada Mario untuk disimpan. Gisela melakukan ini agar bisa menghilangkan semua kenangannya bersama Fred. Gisela kemudian pergi ke salon dan tak lama kemudian Yannick melihatnya melalui jendela kaca. Ia mencoba berkomunikasi dengan bahasa tubuh untuk menawarkan pertemuan mereka. Gisela kembali ke rumah dan kemudian Yannick menelponnya, meminta Gisela untuk melihat keluar jendela, di mana ia melihat sebuah blus merah tergantung di jemuran pakaian. Gisela menyadari itu adalah undangan untuk mereka bertemu. Gisela kemudian pergi, namun sebelum itu ia membuang cincin pernikahannya. Yannick yang penuh semangat membawa bunga dan bersepeda dikejar oleh teman-temannya yang ingin mencari tahu apa yang akan dilakukannya. Namun ternyata Gisela pergi untuk menemui Lauren di sebuah restoran. Di sana Lauren mengungkapkan perasaannya pada Gisela. Namun Gisela dengan lembut berkata bahwa ia tidak ingin mencampurkan urusan pekerjaan dengan perasaan. Merasa belum diterima, Lauren memahami niat baik Gisela dan menyarankan agar Gisela memikirkannya lagi. Sementara itu, Yannick sudah menunggu di depan rumah Gisela dan teman-temannya mengintip dari luar. Mereka segera masuk ke rumah Gisela untuk mencari tahu siapa sebenarnya Gisela. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan Gisela yang sedang berbicara dengan Yannick di depan rumah. Di sana, Yannick mengungkapkan perasaannya kepada Gisela. Namun Gisela bertanya mengapa Yannick mengenakan setelan jas yang rapi, apalagi Yannick mencuri jas milik suaminya. Yannick menjelaskan bahwa ia mengambil kemeja itu dari pusat kesejahteraan. Gisela tertawa terbahak-bahak membuat Yannick merasa malu dan marah, lalu pergi meninggalkannya. Malam itu Gisela terus memandangi bunga yang diberikan Yannick dan merasa bersalah atas sikapnya terhadap Yannick. Keesokan harinya, Gisela mendatangi rumah kesejahteraan untuk mencari Yannick, namun karena Yannick tidak ada, ia meninggalkan pesan pada seorang pria di sana
untuk memberitahu Yannick bahwa ia lupa arlojinya. Gisela kemudian menemui Chris untuk memancing seperti yang mereka rencanakan. Di sana Chris yang berpengalaman mengajarkan Gisela beberapa trik melemparkan pancing, namun sepertinya sesuatu terjadi pada Chris. Keesokan paginya saat Gisela sedang menyiram bunga di halaman rumahnya, ia terkejut mendengar seseorang memasuki rumahnya. Ia perlahan memeriksa dan menemukan arlojinya di atas tangga. Menyadari itu adalah Yannick, ia mengikuti langkah kakinya dan akhirnya menemukannya di dalam ruangan. Hubungan mereka mulai berkembang, bahkan Gisela membawa Yannick ke sebuah rumah pondok di pedesaan untuk menghindari pandangan teman-temannya, karena Yannick jauh terlalu muda dari Gisela. Di sebuah kafe, Yannick memberitahu Gisela bahwa ia akan berulang tahun yang ke-20 pada Jumat depan dan meminta Gisela datang untuk merayakannya. Gisela tidak menolak, hanya saja ia beralasan perlu memeriksa jadwalnya terlebih dahulu. Malam itu di rumah pondok, Gisela tampak merenung, merasa ada yang ganjal dalam hidupnya. Tak lama kemudian, Lauren datang untuk menemui Gisela. Namun sebelum itu, Gisela meminta Yannick untuk bersembunyi. Dalam percakapan antara Gisela dan Lauren di ruang tamu, Yannick tidak tahan dan keluar mengejutkan Lauren. Lauren sangat kecewa melihat Gisela bersama Yannick, membuat Gisela marah dan memarahi Yannick karena telah mempermalukan dirinya di hadapan Lauren. Yannick akhirnya pergi malam itu, sementara Lauren yang kesal melampiaskan amarahnya di gudang. Keesokan harinya, Gisela menemui Lauren di kantor. Lauren berusaha menjelaskan bahwa Yannick tak pantas untuk Gisela, namun Gisela menegaskan bahwa Yannick kini telah dewasa. Hal ini membuat Lauren memperingatkan Gisela bahwa jika Yannick muncul di kantor lagi, ia akan memberhentikan Gisela. Beberapa hari kemudian, Yannick kembali berulah, membuat Gisela harus datang untuk mengeluarkannya dari kantor polisi. Gisela kemudian datang ke perayaan ulang tahun Yannick di rumah kesejahteraan. Namun di sana, Gisela dihadapkan pada masalah lain, di mana pacar Yannick, Naomi, menceramahinya. Hal ini membuat Gisela merasa malu dan ia memutuskan untuk pergi dari pesta tersebut. Beberapa waktu kemudian, Gisela, Mario, dan kedua anaknya berkumpul di rumah pondok untuk melepaskan abu jasad Fred ke sungai. Lauren juga diam-diam muncul di sana. Tak lama kemudian, keluarga dikejutkan dengan kedatangan Yannick ke rumah itu. Fred tampak kesal dan mempertanyakan kehadiran klien ibunya. Namun Gisela berusaha memberi penjelasan bahwa Yannick mendapat perhatian khusus darinya. Gisela keluar dan menemui Yannick dan dengan marah menegaskan bahwa Yannick tidak memiliki etika datang ke rumahnya. Yannick membalas bahwa ia hanya ingin memastikan apakah Gisela benar-benar mencintainya dan ingin membebaskannya dari kehidupan yang membosankan. Gisela semakin marah dan pergi menemui Marjo. Mereka berdua mendayung perahu ke tengah sungai untuk membuang abu Fred. Sebelum melemparkan abu tersebut, Marjo dan Gisela terlibat dalam percakapan yang membuat Gisela sangat kesal, terutama setelah Marjo memberitahunya bahwa hubungannya dengan Fred telah diketahui oleh anak-anaknya, termasuk Lauren. Gisela yang marah menarik abu itu kembali dan memerintahkan Marjo untuk melompat dari perahu saat Lauren tengah memantau mereka dari darat. Sementara itu, Yannick diam-diam berusaha membuka pintu mobil Lauren, namun Lauren segera menemukannya. Mereka terlibat dalam perkelahian hingga Gisela datang untuk meminta mereka menghentikan perkelahian itu. Gisela kemudian meminta Lauren untuk menyerahkan kunci mobilnya dan menegaskan bahwa ia mundur dari perusahaannya dan akhirnya melarikan diri bersama Yannick untuk menyatukan cinta mereka. Film pun berakhir, akhir kata. Pada akhirnya, cerita ini mengajarkan kita bahwa meski perjalanan hidup tidak selalu mudah, keberanian untuk melepaskan beban masa lalu dan memilih kebahagiaan adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian dalam hidup. Dalam cinta, pekerjaan, dan hubungan keluarga, terkadang yang kita butuhkan adalah ruang untuk menjadi diri sendiri dan berani memilih jalan yang mungkin tak selalu disetujui orang lain, tetapi yang membuat kita merasa hidup dengan lebih penuh. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.